Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Jembatan Hukum, jumpa lagi di channel Jembatan Hukum Indonesia. Seperti biasa, saya dan Bung Steven selalu hadir untuk Sobat Jembatan Hukum. Kali ini, saya dan Bung Steven coba akan kita berdiskusi ya Bang, bincang-bincang dan diskusi tentang hukum pertanahan dan jual beli perumahan. Sesuai dengan request. Sebelum kita mulai, Sobat Hukum jangan lupa subscribe, comment, and share. Dan tonton video ini sampai habis. Thank you. Cekidot. Oke, Sobat Jembatan Hukum, sehubungan dengan request para Sobat Jembatan Hukum kepada kami berdua, bahwa malam ini kita khususkan untuk membahas tentang Undang-Undang Pertanahan. Jadi, seperti kita ketahui Bang Steve ya, kan pertumbuhan penduduk Indonesia kan makin marak. Ya, dari jumlah penduduknya sekarang sudah kurang lebih hampir 300 juta jiwa. Ya, pasti jumlah KK juga bertambah. Ya. Otomatis kebutuhan akan perumahan, kebutuhan akan pertanahan itu meningkat. Ya. Jadi tanah yang kosong sekarang mulai harus ada isinya karena jumlah penduduknya banyak. Iya. Otomatis jual beli tanah, jual beli rumah itu pasti semakin meningkat. Iya. Nah, dengan adanya kebutuhan akan tanah dan perumahan ini meningkat, pasti pemerintah memberikan aturan dengan undang-undang dan pasti juga kasus-kasus tentang pertanahan ini juga pasti meningkat. Iya. Nah, tumpang tindih hak kepemilikan. Iya. Untuk itu kita akan kupas tuntas di dalam diskusi hukum tentang pertanahan ini di sesi video saat ini. Oke, Sobat Jembatan Hukum, karena hari ini saya dan Bang Steve akan membahas tentang urusan pertanahan, seperti biasa dan seperti kita ketahui, pasti Sobat Jembatan Hukum juga pernah mengalami jual beli tanah, betul, atau ingin jual beli tanah. Nah, sebelum kita melakukan hal tersebut, sebaiknya kita tahu apa saja yang melandasi tentang urusan pertanahan ini. Kita akan tanya kepada Bang Steve. Bang Steve, urusan pertanahan ini diatur dengan landasan undang-undang nomor berapa sih Bang Steve? Iya Pak Oki, jadi urusan pertanahan ini diatur di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang pertanahan. Oke, tentang pertanahan. Oh, berarti undang-undang yang melandasinya itu Undang-Undang nomor 5 tahun 1960. Iya, tentang pertanahan. Betul. Biasa disingkat UUPA ya? Iya, Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria. Itu dari tahun 60 sampai tahun 2024 ini belum pernah diamandemen Bang Steve? Belum pernah diamandemen sama sekali. Tetapi perlu Sobat Jembatan Hukum ketahui juga bahwa ada undang-undang dan peraturan-peraturan tambahan untuk melengkapi tentang pertanahan tersebut. Nanti biar lebih jelas, mungkin saya baca ya. Boleh Mas. Oke, baik Sobat Jembatan Hukum Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan kesempurnaan daripada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 1960. Di sini ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian ada Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian, pangan, dan berkelanjutan. Betul. Di sini juga ada beberapa peraturan pemerintah yang tertuang di dalamnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang aturan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dan juga masih banyak lagi aturan-aturan yang berkaitan dengan pertanahan tersebut. Bang Steve,
ini undang-undangnya banyak juga ya tentang pertanahan ya. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Ya. dan undang-undang yang melengkapinya. Iya, yang Karena belum diamandemen. betul. Tadi ada berapa tuh Undang-Undang Nomor 2 tahun nomor 2011. 2 tahun 2012, nomor Ada, 11 tahun 2020, nomor 41 tahun 2019 dan peraturan-peraturan pelaksananya, PP-nya. Iya. Ada PP nomor 24 tahun 97, ada PP nomor 16 tahun 2004 dan lain-lain itu. Iya. Betul. Karena urusan pertahanan dari undang-undang yang segini banyak, berarti memang nggak main-main pemerintah mengatur tentang pertanahan supaya nggak carut-marut. Iya, karena maraknya Kasus-kasus ya. kasus-kasus yang terjadi. Ya, oke, sobat jembatan hukum, kita akan kupas lagi satu persatu tentang urusan pertahanan ini. Jangan kemana-mana. Oke, sahabat jembatan hukum, Bang Steve, kan seperti kita tahu nih, kalau kita jual beli tanah, ya kan, Iya. atau beli rumah, ujung-ujungnya kan pasti kita akan teliti tentang sertifikat, Betul. ya kan, Betul. itu yang harus kita tahu dulu. Iya. Nah, kalau sertifikat itu ada berapa jenis sih, Bang Steve? Untuk sertifikat sendiri ada 9 macam. Tetapi di sini kita membahasnya 4 macam Empat saja. aja yang udah dikenal oleh khalayak Ya, ramai halayak ya. umum ya. Oke, mungkin yang pertama itu sertifikat hak milik atau yang dikenal dengan SHM. SHM ya. Nah, kemudian ada sertifikat hak guna bangunan atau HGB, Oke. hak guna bangunan. Kemudian ada hak guna usaha atau yang dikenal dengan HGU. Kemudian ada sertifikat hak pakai atau yang lebih dikenal dengan SHP. SHP. Ya, Bang Steve, Ya. terkait jenis-jenis sertifikat, salah satunya tadi kan SHM. Ya. Kalau SHM berarti sertifikat hak milik. betul. Kita dengan Sobat Jembatan Hukum sudah tahu berarti kalau sertifikat hak milik, begitu saya beli tanah tersebut dan saya balik nama jadi sertifikat hak milik, Ya. berarti tanahnya milik saya. Ya. Kalau sertifikat HGB bedanya apa dengan hak milik ini, Bang Steve? Ya, kalau HGB ini kan hak guna bangunan. Oke. Artinya hanya diberikan hak untuk mendirikan bangunan, tetapi tanahnya tidak. Oke. Ya. Karena tanah ini mungkin saja milik pemerintah atau pihak-pihak lain. Dan juga ada batas waktunya. Oh, ada batas Kalau waktunya. HGB ini ada batas waktunya. Biasa diberikan jangka waktu selama 30 tahun, kemudian nanti diperpanjang menjadi 20 tahun. Jadi kurang lebih 50 tahun lah. Bang Steve, kalau sertifikat HGU apalagi tuh Bang Steve? Iya Pak Oki, kalau HGU itu sertifikat hak guna usaha. Artinya diberikan hak untuk mengelola tanah. Contohnya dibuat pertanian, peternakan atau perikanan, pokoknya perkebunan. Gitu. Dan juga ini ada batas waktunya juga berbeda-beda Pak. Kalau di hak guna usaha ini batas waktunya 25 sampai 35 tahun. Kemudian bisa diperpanjang 25 tahun. Dan ini hanya dikhususkan untuk warga negara Indonesia. Dan juga badan hukum juga harus badan hukumnya badan hukum Indonesia. Tidak boleh badan hukum dari negara asing, tidak boleh. Oh, berarti kalau HGU ini emang khususnya mengelola tanah ya? Mengelola. Jadi untuk pertanian boleh, untuk perkebunan boleh, gitu. Tanahnya juga bisa milik negara atau biasanya milik negara lah ya? Biasanya. Oke. Bang Steve, tadi kita bahas SHM, HGB, HGU. Ya. Itu yang boleh memiliki sertifikat itu hanya WNI dan perusahaan Indonesia. Ya. Nah, kalau dia WNA atau perusahaan asing, itu ada nggak sertifikat yang boleh memiliki itu? Iya Pak Oki, yang tadi saya sempat bahas di poin keempat tadi, terkait dengan yang namanya sertifikat hak pakai atau SHP. Nah, itu dapat dipergunakan oleh perusahaan asing atau warga negara asing, tapi hanya sebatas hak pakai. Oh, berarti kalau dia warga negara asing boleh mendapatkan sertifikat, tapi sebatas sertifikat hak pakai. Ya, betul. Oke, Sobat Jembatan Hukum, tadi kita udah sedikit mengupas dengan Bang Steve tentang jenis-jenis sertifikat ya. Nah, ini juga perlu Sobat Jembatan Hukum tahu apa sih tipsnya Bang Steve tentang
bagaimana kalau saya mau beli tanah atau mau beli rumah, tipsnya apa aja nih Bang Steve? Supaya saya tepatlah sasarannya, kemudian tepat seperti cita-cita saya untuk beli rumah dan beli tanah ini. Apa Ya, tipsnya yang Bang Steve akan berikan kepada Sobat Jembatan Hukum nih? ya baik, Sobat Jembatan Hukum Indonesia, di sini saya akan menyampaikan beberapa langkah dalam membeli rumah maupun membeli tanah. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan adalah lokasi. Lokasi banjir atau tidak. Kemudian yang kedua, surat-surat tanah yang harus diperhatikan. Jangan sampai tanah ini sengketa atau sertifikatnya ganda, jadi perlu pengecekan ke BPN, Badan Pertanahan. Kemudian yang ketiga, kita harus lebih selektif dalam memilih pengembang. Apabila kita mau membeli rumah di perumahan ataupun di kompleks ya. Nah, dalam hal ini kita akan membahas lebih spesifik terkait dengan sertifikat. Itu yang penting. Ya, terkait dengan sertifikat ini juga perlu Sobat Jembatan Hukum ketahui sebelum membeli rumah atau tanah, apakah ini SHM atau HGB. Kalaupun ini HGB, perlu Sobat Jembatan Hukum konsultasi dulu ke pihak notaris setempat untuk menanyakan terkait dengan apakah HGB ini bisa dinaikkan menjadi SHM atau tidak. Karena HGB ini kan ada batas waktunya. Jangan sampai di kemudian hari terjadi problem dengan batas waktu tersebut. Oke, Sobat Jembatan Hukum, kita langsung aja nih ke pertanyaan-pertanyaan tentang kasus-kasus jual beli tanah atau jual beli rumah, Bang Steve. Ya. Ini ada banyak pertanyaan dari Sobat Jembatan Hukum. Kita langsung aja ya, Sobat Jembatan Hukum. Check it out. Nah ini Bang Steve, ada pertanyaan dari Pak Sarjono nih. Ya. Nah, dia baru membeli rumah kurang lebih 3 bulan yang lalu. Ya. Dengan Pak Wari. Nah, Pak Sarjono ini sudah bayar sesuai kesepakatan dengan Pak Wari pemilik rumah, Ya. setengah, separuh harga untuk supaya Pak Wari urus balik nama. Setelah udah balik nama, baru dia akan bayar lunas. Oke. Tapi setelah 3 bulan, dia dapat informasi dari BPN melalui notaris. Ya. Ternyata tanah itu tidak bisa dibalik nama kecuali ada tanda tangan dari ahli waris lain. Ya. Oh, ini rumah warisan nih rupanya. Nah, sementara ahli waris lain tidak mau menandatangani karena tidak sepakat atas jual beli tersebut. Apa tindakan atau langkah apa yang harus dilakukan oleh Pak Sarjono ini, Pak Bang Steve, terhadap Pak Wari ini? Pak Wari udah nggak mau uangnya, nggak tahu udah kemana nih. Ya. Gimana nih Bang Steve? Ya, baik Pak Oki, dari pertanyaan ini dapat saya berikan penjelasan. Sebenarnya Pak Sarjono ini, beliau sudah salah langkah. Kenapa saya bilang salah langkah? Karena sebelum membeli tanah, harusnya beliau cek dulu ke BPN atau melalui notaris, supaya mengecek bahwa tanah tersebut, apakah ini tanah ahli wariskah, atau tanah yang sudah menjadi milik Pak Wari tersebut. Oh iya, Ya. benar juga ya. Harusnya Ya. dicek dulu ke Betul. BPN atau minta tolong notaris ke ya. Iya. Gitu ya. Karena jangan sampai pada akhirnya jadi ini jadi sengketa waris. Nah, dengan pertanyaan ini kan di sini saya dapat melihat artinya ada sengketa waris di dalamnya. Berarti Pak Wari udah salah langkah nih. Salah langkah. Nah, terus berarti solusi untuk Pak Sarjono yang udah salah langkah nih, mungkin gara-gara tanahnya murah atau apa nih, udah kepincut dia nih Pak Iya, Bang Steven nih. betul. Jadi apa nih solusi untuk Pak Sarjono terhadap Pak Wari yang ternyata tanah ini tanah ahli waris Iya. lah, masih atas nama ahli waris gitu. Iya, betul. Apa solusinya Bang Steve? Ya, mungkin Pak Sarjono ini bisa meminta ke Pak Wari sebagai yang menjual tanah tersebut untuk duduk berunding dengan ahli waris yang lain untuk mencari satu kesepakatan supaya ada solusi untuk tanah tersebut. Karena kalau Pak Warik ini tidak dapat satu kesepakatan dengan pihak ahli waris yang lain,
bisa saja Pak Sarjono ini meminta Pak Warik untuk mengembalikan setengah dana yang tadi sudah Oh, berarti diberikan. batal transaksi ya. Betul. Nah, kalau uangnya udah habis tuh Bang Steve, gimana tuh? Nah, kalau uangnya sudah habis, bisa saja Pak Sarjono ini mungkin menghubungi dalam hal ini kuasa hukum mungkin supaya bisa mengarahkan ke langkah-langkah upaya-upaya hukum yang lain. Oke, Gitu. tapi sebaiknya secara rundingan lah ya, Ya, kekeluargaan. kekeluargaan supaya jangan sampai Pak Wari ini jadi meningkat penipuan atau apa ya. Iya, Nah, betul, kasihan betul. juga ya, Betul. berarti untuk Pak Sarjono, sobat jembatan hukum untuk Pak Sarjono, ya saran kami Pak Sarjono berundinglah dengan Pak Wari beserta ahli waris yang lain ya, Betul. supaya jangan sampai ada urusan-urusan yang lebih lebih bahaya lagi Pidana, lah, ya. ya, pidana dan sebagainya. Ya, makanya untuk sobat jembatan hukum sebaiknya itulah teliti, jangan Ya. sampai gara-gara tanah ini kelihatan murah atau Iya, kita betul. langsung senang dengan Benar. lokasinya atau Ya. tempatnya, akhirnya kita lupa akan hal-hal tersebut, Ya. pengecekannya. Bang Steve, Ya. pertanyaan kedua Bang Steve yang tanya ke saya. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Ina. Pak Oki dan Bang Steve, apa tips-tips agar ketika saya membeli apartemen, saya tidak tertipu? Oke. Simpel pertanyaannya. Iya ya. Oke. Pertanyaan dari Bu Ina, Bang Steve. Ya. Apakah bagaimana cara dia tipsnya supaya beli apartemen gak ketipu? Untuk sobat jembatan hukum, bagus juga pertanyaan ini. Jadi perlu diketahui oleh sobat jembatan hukum, memang apartemen ini agak unik. Ya. Kadang kalau apartemen kan dijual, kalau kita beli dari baru ya, Iya. berarti biasanya dijual sebelum pembangunan atau Iya. lagi dibangun sudah ada Promosi. penjualan, promosi. Ya. Nah, untuk itu jangan sampai kita tergiur oleh kasarnya promosi yang ada. Ya, dari Nah, marketing. karena kan perlu diketahui nih oleh sobat jembatan hukum, pembelian apartemen ini kan dibeli sekarang baru bisa dinikmati 2-3 tahun kalau Betul. baru dibangun. Ya. Nah, artinya baru serah terima kunci. Betul. Nah, selama pembangunan ini kan harus mencicil kita nih. Betul. Kalau belinya secara cicil. Ya. Nah, itu supaya kita tidak ketipu, tips dari kita berdua, Ya. para sobat jembatan hukum, cek dulu, teliti pengembangnya siapa. Ya. Karena ini penting. Apakah pengembang ini pernah membangun apartemen di tempat lain? Nah, kalau udah pernah berarti sudah terbukti dia dalam membangun ini sampai tuntas. Nah, Betul. yang kedua, cek status tanah. Ya. Apakah status tanah ini sengketa kah, zona merah kah, zona hijau kah? Nah, untuk mengecek ini, sobat jembatan hukum bisa konsultasi kepada notaris. Betul. Karena biasanya notaris kan tahu zona-zona tanah ini seperti apa. Iya. Nah, itu 3 tips dari kami. Artinya cek pengembang, cek status tanah, konsultasi notaris. Betul. Supaya Ibu Ina tidak ketipu di kemudian hari lah, supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Jadi begitu Sobat Jembatan Hukum Indonesia, itu tips-tips yang dapat Pak Oki dan juga saya kita mungkin sampaikan agar bukan cuma Ibu Ina, tetapi untuk semua Sobat Jembatan Hukum juga yang lain, supaya menghindari persoalan di kemudian hari. Oke Bang Steve, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Yudi. Pak, saya sudah membeli tanah di luar kota. Kira-kira 5 tahun yang lalu saya membeli tanah tersebut. Dan saya tidak melihat tanah itu. Setelah 5 tahun, saya baru kembali menengok tanah tersebut. Ternyata tanah tersebut sudah ada rumah. Dan saya sudah tegur orang tersebut. Ternyata dia memiliki sertifikat juga atas tanah dan rumah itu. Nah, bagaimana langkah-langkah saya untuk saya dapat kembali memiliki tanah tersebut? Oh, ini pertanyaan Yudi, Pak Steve. Oke, Bang Steve. Iya, Pak Oki dan juga Sobat Jembatan Hukum Indonesia. Persoalan Pak Yudi ini sudah membeli tanah beberapa tahun yang lalu. Di luar kota nih. Ya, di luar kota. Beliau kemudian setelah kembali sudah ada rumah di tanah tersebut. 5 tahun kemudian dia nggak nengok-nengokin nih tanahnya rupanya. Artinya upaya yang dapat beliau lakukan
Artinya kan pihak yang sudah membangun ini kan dia punya sertifikat juga Punya setelah sertifikat juga ternyata. setelah Ya, dikonfirmasi ya. ya betul. Nah, Pak Yudi ini bisa melalui uji data, Oke. ya, uji data atau sertifikat ke pihak BPN, supaya di situ dapat memastikan bahwa yang mempunyai tanah ini sebenarnya Pak Yudi kah atau yang bersangkutan. Atas nama siapa? Berarti sertifikat ganda ini berarti ya? Ganda, Pak. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang ini, Pak, di Republik ini. Ya banyak di desa, Mafia tanah, Pak. di desa-desa ya Iya. biasanya. Di kota juga Di ada, kota, Pak. Pak. Steve? Ya. Banyak, Pak. Banyak. Sertifikat ganda itu ya. Iya, karena maraknya mafia tanah ini, Pak, yang Ya. susah. Ya, mungkin lebih ada penegakan hukum yang lebih tegas. Baik ya, yang lebih tegas baik. ya. Oh berarti, oke Sobat Jembatan Hukum, pertanyaan Pak Yudi tadi, Pak Yudi harus langkah pertama lah ya. Iya. Harus uji data ke BPN. Betul. Nah, kalau misalnya si orang yang punya rumah baru ini tidak mau ke BPN, Ya. nggak masalah. Yang penting Pak Yudi aja datang ke BPN gitu ya, cek Iya. data tersebut. Betul. Nanti kan ada tindakan dari BPN untuk turun untuk mengecek ya. mengecek tanah tersebut. Tanah ini milik siapa atas namanya? Betul. Apakah milik Pak Yudi atau milik ini? Iya. Oke, jadi langsung aja dulu langkah pertama cek dulu ke BPN. Betul. Kalau emang benar-benar masih milik Pak Yudi, berarti orang itu palsu. Iya. Otomatis dia harus keluar dari tanah tersebut. Ya. Okay. Kalaupun dia tidak mau keluar, masih kekeh di situ, otomatis kan Pak Yudi bisa mengambil langkah hukum. Langkah hukum lainnya ya. Dengan ke pengadilan perdata ya. Betul. Oke, Pak Yudi, silakan langkah pertama tadi cek BPN, kemudian kalau memang benar tanah itu masih atas nama sertifikatnya Pak Yudi, aslinya berarti Pak Yudi bisa kalau memang orang itu kekeh bisa ke pengadilan perdata. Oke, Sobat Jembatan Hukum, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Nggak berasa ya Bang Steve, kita ngebahas tentang hukum pertanahan, ternyata luas sekali. Yang kita bahas tadi baru sebagian kecil. Ya mudah-mudahan nanti next video kita akan lebih membahas yang lain lagi. Betul. Karena nggak mungkin bisa kita bahas dalam satu sesi. Betul. Nah, mudah-mudahan Sobat Jembatan Hukum bisa sharing-sharing dengan kami kalau ada pertanyaan lain tentang urusan pertanahan dan pertanyaan lain tentang hal-hal hukum lainnya, silakan ke kolom komentar atau di email kita. jembatanhukumindonesia@gmail.com. Nah, silakan lihat di deskripsi juga ada. Nah, nanti kita akan jawab semua pertanyaan dari Sobat Jembatan Hukum. Oke, selebihnya sebelum kita akhiri, Bang Steve, ada pesan-pesan untuk Saya Peduli? Oh iya, betul. Terkait dengan Saya Peduli ini, artinya saya dengan beliau, dengan Pak Oki ini, kami bagian dari Yayasan Satu Langkah Peduli Indonesia atau sayapeduli.com. Kita adalah relawan. Di sini kami mau mengajak Sobat Jembatan Hukum Indonesia dan juga saudaraku semua untuk berbagi kasih dalam kemaslahatan. Betul. Ya, apabila saudara-saudaraku ada mempunyai kelebihan dalam rezeki, mungkin bisa mengulurkan tangan untuk sedikit bersedekah atau berbagi kasih dengan saudara kita yang nasibnya tidak seberuntung dengan kita semua. Contohnya ada saudara kita yang difabel, yatim piatu, tuna netra, tuna rungu, dan banyak yang sering kami berorientasi dengan mereka. Betul. Jadi tujuan kami adalah mengajak saudara-saudara Jembatan Hukum untuk sama-sama berbagi kasih. Betul. Namun sebelum itu Bang Steve, kita mau kasih hadiah. Oh iya, benar. Seperti biasa Pak. Seperti biasa, ya ini ya. Iya. Kita akan kasih dia hadiah untuk Sobat Jembatan Hukum yang mau berbagi kasih. Kita kasih hadiah kepada Sobat Jembatan Hukum, nanti kita akan kirim langsung ke alamat Sobat Jembatan Hukum. Nah, itu aja Sobat Jembatan Hukum. Untuk lebih lengkap tentang sayapeduli.com dan berbagi kasih ini, silakan baca di kolom deskripsi, di mana di situ ada aplikasi kami atau web kami di sayapeduli.com, atau aplikasinya juga
sayapeduli.com di Iya. Play Store. Play ya Store kan? ya. Bisa di-download. Silakan diunduh atau di-download supaya bisa melihat Semua kegiatan-kegiatan rutinitas, ya, ya. rutinitas kegiatan dari sayapeduli.com ini. Mudah-mudahan ajakan dari kami disambut gembira oleh sahabat Sobat jembatan hukum ya, Betul, betul. agar kita bisa sama-sama berbagi kasih untuk mereka-mereka atau adik-adik kita yang membutuhkan. Betul, betul. Itu aja dari kami. Semoga ajakan kami disambut dengan baik Ya, dan gembira. semoga bermanfaat lah buat kita semua. Oke, demikian Sobat Jembatan Hukum. Silakan baca di kolom deskripsi ya. Semoga menjadi berkah ya Bang Steve. Iya, Dan betul. ini kita juga akan tampilkan video-video pada saat kita berbagi kasih dengan adik-adik kita di tempat mereka. Oke, Sobat Jembatan Hukum, akhirnya sudah waktunya kita untuk menutup acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Jembatan Hukum yang telah menonton video kami sampai habis. Semoga bincang-bincang kita ya Bang Steve kali ini juga selalu memberikan manfaat untuk Sobat Jembatan Hukum. Dan tidak lupa, apabila Sobat Jembatan Hukum ingin bertanya atau sharing-sharing, silakan di kolom komentar atau di email kami jembatanhukumindonesia@gmail.com. Silakan baca di deskripsi. Betul. Nah, itu aja dari saya. Dan tak lupa, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Sebelum akhiri, Bang Steve, ada pesan-pesan? Oke, Sobat Jembatan Hukum Indonesia, seperti biasa, hukum adalah jembatan yang dapat menghubungkan kita dengan keadilan dan kepastian hukum. Salus populi suprema lex esto. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Thank you for Terima watching. kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom.